Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Murjiatia. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat karena sudah diberangkatkan Allah insya Allah pada tahun 2025 ini. Semoga semuanya lancar, menjadi haji yang mabrur dan sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya ingin tambah wawasan Bapak Ibu tentang musim yang akan terjadi di Arab Saudi pada musim haji tahun 2025, sehingga Bapak Ibu teman-teman semua tahu apa yang akan Oke, dipersiapkan untuk bisa. haji 2025. Jadi tahun haji 2025 ini akan berlangsung antara 15 hingga 20 Juni 2025 sesuai dengan kalender Hijriah. Dan ini adalah periode musim panas di belahan bumi utara, yang berarti suhu di Mekah dapat sangat tinggi dan juga ekstrim ya teman-teman. Seringkali melebihi 40 derajat Celcius, bisa 45 derajat ke atas bahkan. Dan menjadi musim panas terakhir yang berarti bahwa para jamaah akan mengalami suhu ekstrim yang seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi mengapa adalah musim panas terakhir? Karena kalender hijriahnya itu bergeser sekitar 10 sampai 12 hari lebih awal. Jadi insya Allah 2026 ini kita tidak akan lagi menjumpai musim panas ekstrim. Dan di tahun-tahun mendatang, alhamdulillahnya akan dihadapi kondisi cuaca yang lebih dingin ataupun bahkan musim gugur, sehingga lebih nyaman untuk beribadah. Tetapi tantangannya kemungkinan adalah cuaca atau musim hujan dan juga cuaca dingin yang membuat kita berbeda persiapan baju dan segala macamnya. Dan dengan menjadi musim panas terakhir, ada kemungkinan besar bahwa permintaan untuk pendaftaran haji ini akan meningkat, dan kenaikan permintaan ini dapat mempengaruhi biaya paket haji dan juga ketersediaan akomodasi. Jemaah juga disarankan untuk memesan paket haji lebih awal untuk menghindari harga yang tinggi dan memastikan ketersediaan tempat. Ini untuk informasi haji khusus ya teman-teman, karena haji khusus kan bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing. Pada haji tahun 2024 lalu, suhu di kota Mekah, Arab Saudi ini mencapai panas ekstrim sekitar 51,8 derajat Celcius. Masya Allah sekali teman-teman ya. Dan pejabat Saudi mengatakan 83% dari korban tewas tidak memiliki izin haji resmi alias haji ilegal. Dan sangat-sangat dihimbau, sangat-sangat diperhatikan dan dipahami ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjadi haji ilegal, misalnya umroh dan diam-diam melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak ada izinnya. Kalau ilegal, kalau tidak resmi, otomatis kan dari niat, dari ibadah pun akan percuma saja, karena tidak legal, tidak syah, dan tidak ridho. Sesuatu yang ilegal itu maka ibadahnya tidak akan mabrur, apalagi sampai menderita heat stroke, penyakit, dan mengakibatkan kematian. Jadi sangat-sangat dihimbau jangan sampai teman-teman haji secara ilegal ya. Akan terpengaruh untuk makan dan tempat tinggalnya, terus kepanasan, tidak ada tempat yang mencukupi AC dan segala macam fasilitas hajinya itu tidak dapat kalau misalnya ilegal. Dan juga tentu saja kita ibadah itu kan untuk mendapatkan mengharapkan ridho Allah dan juga pahala yang besar. Nah, kalau ilegal, tidak resmi dan merugikan diri sendiri, otomatis tidak akan mabrur hajinya. Dan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi bahaya panas? Itu salah satunya ada sensor yang dapat dikenakan untuk mendeteksi tekanan panas dengan cepat. Dan di dekat Ka'bah, ruangan ber-AC memungkinkan para peziarah untuk menyejukkan diri, jadi jangan terlalu lama di luar suhu udara saat panas. Dan AC-nya di sini yang akan disiapkan adalah merupakan unit pendingin bergerak dan disebarkan di antara para peziarah nantinya. Karena AC adalah satu-satunya tindakan yang efektif untuk melindungi dari panas ekstrim. Karena air minum saja tidak terlalu membantu. Memang harus banyak-banyak minum untuk membantu dehidrasi, tetapi jangan sampai keluar terlalu lama di tempat yang terpapar panas sinar matahari. Nah, untuk bertahan di cuaca ekstrim pada Haji 2025 ini, mungkin saya share
teman-teman harus mempersiapkan persiapan fisik salah satunya seperti rutin berolahraga untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Konsumsi makanan-makanan sehat dan juga makanan bergizi nanti jika sudah dekat ibadah haji. Jadi jangan sampai terporsir kelelahan atau makan makanan yang sembarangan sebelum nanti berangkat pada bulan hajinya. Selain itu juga jangan lupa persiapan secara mental dengan memahami rangkaian ibadah haji, serta harus mempersiapkan diri apapun yang terjadi di tanah suci, kita niatkan ibadah. Masalah rame, panas, misalnya ada keterlambatan makan, itu jangan sampai kita mencaci ataupun ngedumel, berprasangka buruk, dan jauhkan teman-teman hati-hati dengan yang namanya ghibah. Bisa-bisa luntur nanti amal ibadah kita yang di sana. Jadi jika melihat sesuatu yang kurang enak, merasakan sesuatu yang tidak nyaman, pahamilah bahwa itu adalah ujian dalam beribadah, tetap disimpan dalam hati dan banyak-banyak istighfar dan juga sabar. Nah, untuk perlengkapan kira-kira apa saja yang, sesuai dengan cuaca panas? Jadi, teman-teman, Bapak Ibu bisa bawa pakaian yang ringan, yang adem, terbuat dari bahan yang menyerap keringat seperti katun-katun kayak gitu. Siapkan juga topi, kacamata hitam, krim pelindung matahari, dan bisa juga membawa payung. Terus membawa tumbler ya, atau botol minum. Terus jangan lupa semua obat-obatan itu harus dicatat, apalagi untuk obat-obat racik ataupun obat khusus penyakit tertentu seperti itu. Dan pastikan juga untuk memeriksa vaksinasi dan juga dokumen kesehatan yang diperlukan seperti vaksin meningitis ataupun vaksin influenza, semua untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang akan datang ketika berkumpul dengan keramaian atau berkumpul dengan banyak orang. Karena biasanya memang yang pulang dari umroh atau haji itu menderita kayak batuk-batuk, flu. Jadi sebaiknya teman-teman juga kayak misalnya suntik vitamin dan juga vaksin influenza sangat 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 disarankan ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya share untuk gambaran tahun haji nanti 2025 ini. Dan insya Allah 2026 nanti kita sudah memasuki fase iklim yang baru dan kita akan berjumpa lagi pada musim panas hingga 17 tahun ke depan. Masya Allah ya teman-teman. Insya Allah tahun depan sudah mulai adem dan dingin lagi cuacanya di Arab Saudi. Pokoknya teman-teman harus banyak-banyak berdoa, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi tentunya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir adanya yang sakit ataupun jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi. Yang penting kita juga harus membantu diri sendiri untuk menjalani ibadah supaya lebih lancar, lebih aman, nyaman, dan tentunya mendapat ridho dan dicatat amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga membantu informasi yang saya share teman-teman. Jika misalnya ingin menambahkan informasi, silahkan ketik saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.